Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembelajaran Primavera. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang schedule percent complete beserta kita manfaatkan untuk mencari tahu lead activity dari schedule percent complete. Nah, kali ini kita akan membahas tentang critical path. Oke, sekarang kita kembalikan dulu filterannya ke all activity. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu lah ya. Critical path udah dari bahasanya itu jalur kritis. Artinya ini kalau berdasarkan definisi saya sendiri lah ya, sepemahaman saya, critical path itu adalah activity yang ketika ada delay dia akan berdampak langsung pada penyelesaian proyek. Intinya pada kayak gitulah. Jadi kalau misalkan activity itu delay, proyek itu udah pasti bakal terlambat lah, kayak gitu. Itu namanya jalur critical atau critical path. Nah, di Primavera sendiri critical path itu mudahnya itu bisa dilihat di Gantt chart-nya lah. Jadi secara default kan warna dari barnya ini adalah warna merah. Nah, ini nih warna-warna merah ini merupakan activity yang berada di jalur kritikal. Nah, untuk mempermudahnya kita akan melakukan filtering activity yang berada di jalur kritikal. Caranya gimana? Kita klik ini nih, filter by. Kemudian di sini secara default Primavera sudah ada yang namanya filteran kritikal. Nah, ini kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang list activity ini merupakan activity yang berada di jalur kritikal, yang mana ketika activity ini delay akan berdampak langsung pada penyelesaian proyek. Nah, contohnya nih ya, misalkan instalasinya kan 20 Juni nih. Kalau misalkan si activity ini terjadi delay, kita contohkan nih, misalkan activity ini misalkan kita akan delay, kita akan tambahkan ada sesuatu trouble apapun, misalkan anggap materialnya susah dicari, anggap ada kasus seperti itu. Kemudian durasi penyelesaiannya itu lebih lama, misalkan di sini jadi 6, tadi ini 20 ya, ini 20 Juni. Nah, ini 20 Juni. Kemudian kita running. Nah, ini akan berdampak langsung pada penyelesaian proyek gitu. Oke, kita kembalikan lagi ya, ini jadi keempat, kemudian kita running lagi. Kita kembalikan lagi. Nah, ini kan kembali ke 20 Juni nih. Nah, critical path ini pun bisa kita atur. Nah, caranya kita pilih ini nih, icon schedule, atau kita pijit F9. Kemudian kita klik option. Nah, kemudian kita atur nih di sini nih. Ini kan sebelumnya kita belum menampilkan total plot ya. Kita coba tampilkan dulu total plotnya nih biar paham. Kita tampilkan dulu total plotnya, kolom kita cari di sini total float. Total float. Kita enter sekali lagi. Nah, ini total float. Kita tambahkan ke sini. Oke. Nah, ini kan critical di sini yang diatur itu adalah ketika total floatnya 0 itu adalah critical, sama ya sesuai pengaturan yang ada di sini nih, option. Nah, ini nih 0 hours. Sekarang kalau misalkan kita atur jadi kenapa kok critical diatur? Karena itu biasanya masing-masing project ada kebijakannya masing-masing. Contohnya lah di project yang sedang saya kerjakan sekarang, activity dikatakan critical itu bukan 0 hours, tapi activity yang di bawah 15 hari. Itu karena memang posisinya activity-nya banyak, ada ribuan. Karena ini proyeknya kecil, anggaplah misalkan activity yang di bawah 10 hari lah misalkan. Nah, di sini kan tulisannya 0H. 0H itu berarti hours. Nah, kalau misalkan kita mau setting biar kita gak harus ngali-ngaliin lah, kita tinggal tuliskan aja di sini 10D. Kemudian di sini kita close, kemudian kita yes, dan kita running. Nah, sekarang ini kan nih posisinya masih kayak gini ya, belum ada perubahan karena kita belum apply itu filteran critical yang barunya. Kita masuk lagi ke filter. Ini udah di critical, kita klik apply lagi. Nah, critical yang baru akan nambah nih. Yang total plotnya di bawah, yang 10 sampai ke bawah itu akan masuk juga sebagai terkategori sebagai critical. Makanya critikalnya ini nanti otomatis bakal nambah gitu. Nah,
Ini pun oh iya, kita belum ngebahas ya apa itu total plot. Jadi total plot itu adalah waktu yang diperbolehkan, bisa dibilang waktu yang diperbolehkan buat aktivitas ini delay. Contohnya kita contohkan ya. Ini kan dia punya nilai 10 nih total plotnya. Artinya ini aktivitas ini boleh delay selama 10 hari gitu. Tapi kenapa boleh delay 10 hari tapi masuk jalur kritikal? Karena kita atur tadi bahwa ketika total plotnya 10 ke bawah itu masuk kategori kritikal. Kita contohkan ya, kalau misalkan kita tambah di sini. Tadi kan yang namanya kritikal ketika ada delay itu akan berimpact langsung pada penyelesaian proyek kan. Nah, ini kalau misalkan dia total plotnya ada nilai, ketika kita tambah di sini, anggap di sini kita kasih 7 lah. Artinya ada penambahan 3 ya, kasih 7. Kemudian kita running lagi. Nah, ini total plotnya berkurang menjadi 7 karena udah dipakai di sini, dan penyelesaian proyeknya di sini bakal tetap 20 Juni. Nah, ini nih 20 Juni. Nah, makanya total plot ini sendiri memang sangat digunakan untuk menentukan activity ini boleh telat sampai kapan gitu. Ini kita balikan lagi menjadi 4. Dan kita running lagi. Nah, ini jadi kayak gini. Nah, jadi seperti itu ya critical path, cara menentukan critical path, kemudian pengaturan critical path-nya. Oh iya, selain critical path ada yang namanya di sini. Ini mirip-mirip nih. Ada longest path. Nah, di sini nih. Kalau misalnya kita cek di sini longest path, ini kita hilangkan ya critical path-nya. Kemudian kita oke. Nah, ini itu kayak critical path tapi yang total plotnya menjadi 0. Nah, perbedaan antara critical path dengan longest path sebenarnya gini. Kalau longest path udah pasti total plotnya itu 0. Itu ada longest path. Kalau critical path itu bisa jadi total plotnya 0 kalau misalkan kita atur kayak yang tadi itu loh. Kalau misalkan kita atur total plotnya misalkan 10 hari, maka activity yang di atas 0 di bawah 10 itu adalah critical. Jadi berarti kayak gini lah. Activity yang berada di jalur critical belum tentu semuanya itu longest path. Tapi activity yang berada di longest path udah pasti critical. Nah, kayak gitulah ibaratnya perbandingannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang critical path. Semoga mudah dimengerti. Oke.